Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9a. Demikianlah firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akrab atau sering mendengar kata pencitraan. Kata ini mulai sering terdengar di dalam berita-berita dan media-media. Jika ada seorang figur yang tidak disukai sedang berbuat baik, lalu diliput oleh media, maka pihak yang tidak menyukainya akan mengatakan beliau sedang melakukan pencitraan. Padahal boleh saja orang melakukan hal yang baik itu tulus, tidak ada maksud tanda kutip dalam hal pencitraan atau ingin dianggap, dipuji, dikatakan hebat. Tetapi pencitraan mungkin juga benar adanya, bahwa orang melakukan kebaikan hanya ingin dipuji dan terlihat dermawan atau melakukan hal-hal yang sangat spektakuler, tetapi motif dan tujuannya tidak tulus, hanya untuk dipuji. Demikianlah yang dilakukan oleh sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira, yang merupakan bagian dari perikop firman Tuhan hari ini. Ketika Petrus berkata, "Mengapakah kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Kamu berdua yang dimaksud di sana adalah Ananias dan Safira, sepasang suami istri yang bertekad menjual tanahnya. Lalu mereka berjanji akan memberi semua hasil tanah itu untuk Tuhan melalui para rasul. Tetapi ternyata Ananias dan Safira bersepakat tidak menjual, tidak memberikan seluruh hasil penjualannya kepada Tuhan melalui para rasul. Itu sebabnya Petrus mengingatkan mereka. Itu sebabnya Petrus murka kepada mereka dan Tuhan juga murka kepada mereka. Yang dilakukan oleh Ananias dan Safira adalah mereka memiliki motivasi agar dipuji oleh orang lain yang melihat, sehingga mereka dianggap sebagai jemaat yang baik, jemaat yang dermawan, jemaat yang baik hati, karena seluruh penjualannya diberikan kepada para rasul, padahal mereka berdusta. Inilah yang menjadi renungan bagi kita seluruhnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Bila kita bisa melakukan pencitraan kepada manusia, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak dapat didustai. Bahkan kita mencobai roh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Upah yang didapat oleh Ananias dan Safira adalah mereka mati seketika itu juga. Dan jemaat Tuhan ditimpa kegentaran yang luar biasa pada waktu itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah selama ini tanpa kita sadari, kita juga pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Melakukan tanda kutip pencitraan seperti yang dilakukan mereka. Mungkin kita sering memberi persembahan, memberi bantuan, memberi pertolongan kepada gereja, kepada orang lain, tetapi tujuan dan motivasi kita adalah supaya kita dipuji, supaya harkat kita dinaikkan, supaya orang menganggap keberadaan kita. Motivasi kita tidak tulus. Disinilah
Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan sangat mengetahui lubuk hati kita. Jika Tuhan menerapkan standar hukuman seperti Ananias dan Safira, mungkin sudah banyak di antara orang percaya yang memberi tapi tidak tulus mati seketika. Tetapi Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Maka biarlah kita mengalami pertobatan. Bila kita memberi, bila kita membantu, bila kita memberi pertolongan, lakukanlah dengan tulus hati. Jangan karena motivasi ingin dipuji. Karena bila itu sudah terjadi, Tuhan tidak berkenan pada persembahan kita, pada pemberian kita. Sekalipun orang banyak menyanjung kita, tetapi Tuhan mengetahui isi hati kita. Berikan, lakukan, dan bantulah dengan tulus tanpa motivasi yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Betapa besar kuasa-Mu ya Tuhan Allah pencipta kami. Firman hari ini meneguhkan iman kami, agar kami tidak melakukan segala perbuatan baik tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Biarlah kami melakukan, memberikan segala yang dapat kami persembahkan kepadamu, atau melalui orang-orang yang berkesusahan tanpa ada motivasi, ingin dipuji atau ingin mendapatkan perhatian dari orang banyak. Biarlah kami melakukannya dengan tulus hati, dengan jujur sejujurnya di hadapan-Mu. Ajarilah kami untuk memberi yang terbaik kepadamu, karena kami sudah terlebih dahulu menerima kebaikan daripada-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami akan melakukan segala rutinitas dan aktivitas kami. Bantulah kami, tolonglah kami, dan kuatkan di dalam segala pergumulan, di dalam segala pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.